Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Oke guys, kali ini Obin bawakan ke orang video daripada channel Toll Road Indonesia. Toll Road Indonesia guys. So, jangan lupa guys untuk kita support admin kita dulu. Subscribe dulu, tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share guys. Ini kita tajuk dia Jambatan Selat Sunda, proyek ambisius penghubung Sumatera dan Jawa akan segera dimulai. Oke, seperti itu guys. Wah. Oke, so menarik guys. Sebab Om Bin dulu pernah menengok guys. Sorry kejap. Om Bin pernah menengok Google Earth. Maknanya, sebenarnya Pulau Jawa itu dengan Pulau Sumatera dia ada, maknanya kira kawasan laut lah, maknanya gitu. Maknanya dia boleh sebenarnya kalau mungkin dibuat jambatan, mungkin dia boleh saja gitu. Oke, so mahirnya guys, video ini ada guys kat sini. So kita boleh tengok guys, dia kata Jambatan Selat Sunda. Adakah ini mungkin dah dirancanakan atau macam mana guys? Nanti kita tengok dulu video dia seperti apa. Oke, wow, mesti best cerita dia guys. Nanti kita tengok bersama. Oke. So, tanpa kita berbasa-basi lagi guys, kita langsung saja tengok video dia seperti apa. Wow, 1, 2, 3, play. So, sebelum itu kita minum kopi dulu. Dah habis dah guys kopi Om Bin. Mega proyek jalan tol Trans Sumatera yang dibangun di era Presiden Joko Widodo sangat berdampak pada kemajuan Pulau Sumatera saat ini. Konektivitas antar daerah serta lancarnya distribusi barang membuat jalan tol menjadi pilihan utama. Oke. Begitu juga yang terjadi pada masa libur Lebaran kemarin. Keberadaan jalan tol Trans Sumatera membuat para pemudik dari Pulau Jawa lebih memilih jalur darat ke Sumatera menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini dilakukan karena sudah tersedianya fasilitas jalan tol di Pulau Sumatera yang memungkinkan perjalanan mudik menjadi singkat. Yang mana dahulu untuk perjalanan ke Palembang butuh waktu 18 jam dari Jakarta, kini menjadi hanya 8 jam saja. 18 jam engkau dulu. Namun, keberadaan jalan tol Trans Sumatera justru menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak. Kapasitas pelabuhan tidak sanggup menampung kendaraan pemudik. Hasilnya, terjadi antrian yang sangat panjang dan menjadi keluhan para pemudik saat itu. Jadi guys, sebenarnya jadi sekarang ini yang kawan-kawan Om Bin pun pernah juga beritahu, dia kata kalau sebab Om Bin tanya kan, kalau macam kita daripada Sumatera, macam kita nak pergi mungkin Pulau Jawa lah, Jakarta, rupanya guys ada guys, maknanya kereta kita tu akan diangkut melalui kapal. So seperti kenangan itu macam Om Bin pernah merasa guys, Om Bin daripada Kamboja. Om Bin kan naik bas. So daripada Kamboja itu kami naik bas, dan bas kami itu diangkut guys. Diangkut oleh tak tahulah tongkang ke, dia macam satu kapal, tapi kapal dia itu khas untuk mengangkut agaknya. Dia macam bukan bentuknya itu bukan bentuk kapal. Dia cuma macam leper gitu guys. Om Bin tak ni sangat. Sebab kami dalam bas, kami tak dibenarkan keluar dari dalam bas itu. Jadi kami cuma duduk di dalam bas daripada sempadan Kamboja. Lepas tu kami dibawa ke maknanya pelabuhan yang dekat Vietnam pula. Seperti itu guys. Okey, jadi macam dapat merasa juga lah guys, macam best juga bila kita naik bas lepas tu diangkut. Tapi kalau mungkin di Indonesia ini mungkin dia lain guys, sebab dia Om Bin tengok macam dia kapal gitu, yang kapal yang cantik. Lepas tu mungkin akan dimuatkan kat situ. Mungkin rasanya macam Langkawi kot, macam daripada di Malaysia itu macam daripada Kedah ke Langkawi. Seperti itu agaknya. Okey, mungkin menarik juga guys.
Oke, disambung. Kemudian, kembali muncul pertanyaan, kenapa jembatan Selat Sunda tidak segera dibangun? Jauh tanya agaknya kalau Seandainya dibangun. jembatan Selat Sunda sudah dibangun, tentu saja macet di Pelabuhan Merak bisa dihindari. Sudah lebih setengah abad proyek mimpi besar masyarakat Pulau Sumatera tersebut masih menggantung. Banyak jadi rencanakan juga lah. Gagasan pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda, JSS, sebenarnya sudah dicetuskan sejak tahun 1960, jauh sebelum jalan tol Trans Sumatera yang saat ini sudah digunakan. Jadi maknanya dekat juga lah, kayak dia tak adalah jauh sangat kan, hanya masih boleh lah dicapai. Tengok dari segi map tu dah, berapa kilometer ya agaknya kalau dibangun. Profesor Sediatmo yang merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 1960 adalah sang pencetus pembangunan JSS. Wah, mesti best guys. Lalu kat sini. JSS merupakan salah satu mega proyek pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Wah. Jembatan ini berawal dari gagasan Profesor Sediatmo dengan nama Trinusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Oke. Kemudian, pada tahun 1965 Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung di mana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tunnel yang pada awal Juni 1989 terselesaikan. Desain penghubung tersebut lalu diserahkan kepada Presiden Soeharto kala itu. Kemudian pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada Profesor B.J. Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti. Di tahun 90-an, Profesor Wiratman Wangsadinata dan Dr. Insinyur Jody Firmansyah melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu. Hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sempat ada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatera. Namun pada era kepemimpinan SBY, JSS pun belum juga terlaksana. Salah satu alasannya belum majunya perekonomian Sumatera, sehingga akan membuat orang Sumatera berpindah ke Pulau Jawa. Akhirnya direncanakanlah pembangunan JSS akan dilaksanakan setelah dibangunnya tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan memajukan perekonomian Sumatera, sehingga harapannya penduduk Jawa yang akan berpindah ke sana. Trans Sumatera. Jalan tol. Sementara itu, pemerintahan Presiden Jokowi memastikan tidak membatalkan mega proyek JSS. Hal tersebut pernah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Basuki menjelaskan, JSS tidak dibatalkan namun hanya ditunda. Penundaan dilakukan dengan alasan tidak layak secara finansial jika dikerjakan saat ini. Jembatan Selat Sunda itu labor and capital intensive. Butuh dana tidak sedikit, tak hanya saat pelaksanaan pembangunannya, juga untuk kajiannya, ujar Basuki. Menurut Basuki, pemerintah saat ini lebih memilih meningkatkan kapasitas Pelabuhan Merak di Banten dan Bakauheni di Lampung, dengan menambah lajur menjadi 10:10 dan meningkatkan kapasitas kapal angkutan feri. Makanya dekat Banten dan Lampung guys. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang lebih dibutuhkan masyarakat. Jembatan Selat Sunda itu high risk, di sana ada Gunung Krakatau dan anak-anaknya. Teknologi jembatan bisa dibeli, bisa dipelajari, namun risikonya besar, ucap Basuki.
Pada tahun 2019, Basuki kembali mengatakan hal yang senada. Pemerintah belum ada rencana menggulirkan kembali proyek yang ditaksir mencapai 100 triliun rupiah tersebut. Oh, dah habis bateri Om Bin, guys. Melihat kondisi infrastruktur saat ini, 20%. memang belum waktunya pemerintah membangun jembatan Selat Sunda, mengingat juga belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Dan mungkin nanti, ketika jalan tol Trans Sumatera sudah tuntas dan infrastruktur di timur Indonesia sudah jauh lebih baik, bisa jadi jembatan Selat Sunda akan segera terwujud. Oh, maknanya Trans Sumatera itu dia tengah dibangun ya guys sekarang. Oke. Ini kok Trans Sumatera. Oh iya. Wah, cantik pula. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Oh. Dan jangan lupa like guys, jangan lupa like loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wow. Baiklah guys, kita tahu sedikit juga pasal jembatan yang akan menghubungkan kira Selat Sunda lah, menghubungkan antara Sumatera dan Jawa. Oke, dia kata di Lampung, namanya Lampung itu di Sumatera dan Banten di Jawa. Wow. So guys, semoga apa yang dirancangkan akan terwujud, cepat-cepat terwujud. Jadi dia kira memudahkanlah, kemudahan di kalangan penduduk di situ. Oke, mungkin kita dah boleh melancong guys. Maknanya senanglah untuk kita melancong lagi daripada Sumatera ke Pulau Jawa. Maknanya ke, oh wow, kalau ada jembatan kan best. Tapi sebenarnya walaupun sekarang ni belum ada jembatan, tapi melalui, sebab kita boleh ini juga guys. Maknanya daripada Pulau Jawa ke Sumatera pun boleh, sebab melalui dia akan angkut melalui kapal, melalui laut kan. Oke, wow. So itulah guys video-video Om Bin untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Oke, Om Bin doakan korang, semoga korang sentiasa happy selalu guys, happy bersama family, bersama keluarga. Semoga rezekinya dimurahkan. So, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Oke guys, dan itu sahaja. Thank you so much.